Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga saham TAF PT Tunas Alvin Tbk. Jadi ini seperti biasa kita lihat, ini ada presiden direkturnya. Presiden direktur yaitu John Tika ya. Kemudian ada direkturnya yaitu Bernardus Budiman. Untuk alamat kantor di Menara Imperium lantai 28 Jalan HR Rasuna Said, Kawasan 1, Jakarta. Nah, jadi ini alamat kantor pusatnya di Jakarta ya. Kita lihat kasnya. Kasnya meningkat cukup pesat dari 18 miliaran menjadi 48 miliaran. Nah, ini dalam bentuk rupiah. Hutang usaha sedikit berkurang, tapi ini agak banyak ya. Dari 279,7 miliaran menjadi 279,3 miliaran. Dan persediaannya berkurang dari 300 miliaran menjadi 200 miliaran. Jadi nanti kita lihat, karena ini persediaan sama hutangnya sudah hampir sama nih jumlahnya. Berarti kalau mau dibilang kok bisa gitu banyak hutangnya. Nanti kita lihat apakah karena belum jatuh tempo atau penjualan meningkat. Kita lihat ya nanti ya. Ini di sini ada disebutkan utang bank jangka pendek 126 miliaran berkurang menjadi 49 miliaran. Nah, ini 124 miliaran menjadi 49 miliaran, berkurang cukup banyak. Ini agak bagus ya. Utang usaha pihak ketiga, wah ini juga cukup banyak nih. Dari 200-an sekarang 100-an. Tapi udah menurun nih kalau kita lihat. Untuk totalnya yang liabilitas jangka pendek 365 miliaran menjadi 263 miliaran, menurun cukup banyak. Total hutangnya 610 miliaran menjadi 500-an miliaran. Berarti cukup bagus ya, karena dia berkurang itu agak cukup banyak. Ekuitasnya sendiri pun bertambah dari 1,1 menjadi 1,2 triliunan. Artinya ekuitas masih lebih banyak daripada hutangnya, dan hutangnya juga terus berkurang. Ini penjualan menurun, tapi beban pokok penjualan menurun juga, menurun lebih banyak. Jadi totalnya laba brutonya masih lebih banyak, namun untuk laba usahanya itu agak berkurang ya, dari 57 miliaran tahun lalu sekarang menjadi 51 miliaran. Karena kita lihat beban penjualan meningkat, beban umum dan administrasi meningkat paling banyak loh, dari 34 miliaran menjadi 44 miliaran. Udah meningkat berapa persenan tuh ya. Ini yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 24,9 miliaran dari 29 miliaran. Jadi memang agak berkurang dari tahun lalu, tapi setidaknya masih mencetakkan laba. Lalu kita lihat arus kasnya. Arus kas dari pelanggan dia meningkat ya, dari 963 miliaran mereka mendapatkan 983 miliaran untuk tahun ini. Dan untuk pembayaran gaji meningkat dari 123 miliaran menjadi 128 miliaran. Penerimaan dari pendapatan keuangan juga meningkat. Jadi ini rata-rata meningkat semuanya. Kemarin cuma 100-an juta, sekarang menjadi 600-an juta. Itu totalnya dari operasional kemarin masih minus 11 miliaran, sekarang menjadi ada plus, ibaratnya ada uang di tangan mereka. Ada sekitar 129 miliaran. Nah, ini cukup banyak ini ya. Tapi kalau mau dibandingkan dengan hutangnya itu masih kurang lebih 1/5 gitu ya. Di sini ada perolehan aset tetap, kemarin keluar 41 miliaran, sekarang keluar 20 miliaran. Untuk yang pendanaan mereka kali ini lebih banyak minjam nih ya. Nah, ini ada anak usahanya. Anak usaha PT Dharma Anugrah Indah di bidang percetakan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan. Jadi hampir sama dengan apa yang percetakan juga, dan kepemilikan sahamnya hampir sama. Kalau untuk presiden komisaris ada Peter Tika, komisaris Helen Indrayani, presiden direktur John Tika, direktur Bernardus, direktur Samuel Sofian Tika, direktur James Tika. Jadi semuanya ini rata-rata Tika nih. Jangan-jangan ini berasal dari keluarga yang sama, ibaratnya pakai nama belakang Tika ya. Karena ibaratnya di satu grup yang besar itu, di satu keluarga itu kan
mereka pakai nama belakangnya semua sama ya kan, Tika ada juga, atau Salim. Nah, Anthony Salim, ibaratnya Samuel, ibaratnya gitu semua Salim gitu lah. Jadi ada juga yang pakai nama belakangnya. Kas rupiah 400-an juta menjadi 100-an juta. Dolar menurun juga, rata-rata menurun. Yuan Cina mereka ada pegang juga 10 jutaan. Walaupun kas di tengah menurun, tapi data yang di bank ini meningkat cukup drastis. Paling banyak di Bank CMB. Nah, jujur sendiri kami juga suka dengan Bank CMB. Kita lihat ya. 3 miliaran menjadi 34 miliaran. Udah meningkat mungkin 30-an kali lipat. Bahkan 10-an kali lipat. Bahkan belasan nih kalau mau dibilang. Yang meningkat cukup banyak, Standard Chartered yang berkurang. Tapi untuk Bank Mandiri, BCA, dan beberapa bank lainnya itu tampaknya meningkat, tapi ada juga yang menurun. Berarti paling banyak mereka tahu di Bank CMB ya. Ini berdasarkan jenis industri pelanggan. Ini piutangnya untuk barang konsumsi ini kan di bidang kemasan gitu ya. Berarti paling banyak di bidang barang konsumsi. Kemarin 178 miliar sudah turun menjadi 191 miliar. Yang rokok paling banyak nih. Tapi industri rokok mungkin ada yang pindah supplier, jadi cari mereka atau bisnisnya lagi bagus gimana gitu ya. Kan rokok dari 89 miliaran menjadi 100-an miliaran. Cukup banyak ya kalau mau dibilang piutangnya. Seharusnya piutang kalau cukup banyak karena penjualan itu banyak. Karena kita lihat di sini, belum jatuh tempo 220 miliaran. Berarti kan mau dibilang piutangnya itu bagus-bagus saja. Cash flow-nya itu bagus. Karena dia yang belum jatuh tempo itu masih lebih banyak. Bahkan yang lebih dari 90 hari sangat sedikit. Ini menandakan berarti apa? Penjualan itu bagus dan cash flow-nya itu bagus. Hanya karena dia penjualannya itu tiba-tiba meningkat gitu ya. Jadi gak ada masalah kalau mau dibilang. Kalau kita lihat ya. Tapi yang hebatnya hampir sama dengan persediaan. Kok bisa ya? Mengapa tidak menambah persediaan lebih banyak atau gimana? Tapi nanti kita lihat ya. Nah, lihat saja di sini. Barang baku 233 miliaran. Berkurang menjadi 151 miliaran. Banyak, tapi penjualan kan udah sampai ratusan miliar ya. Ini hampir sama dengan persediaannya. Bahkan barang bakunya atau jangan-jangan nanti kita lihat kotak keempat. Apakah mereka ada tambah persediaan atau enggak? Seharusnya ada. Aset lancar ada deposito 1,6 miliaran. Setoran jaminan 2 miliaran menjadi 1,6. Agak menurun aset lancar. Yang lainnya ya. Uang muka ke bapa masuk pun kecil nih kalau mau dibilang. Cuman 200-an juta aja. Ini piutang lain-lain. Ini dalam bentuk yang bangunan. Dari 5 miliaran menjadi 4 miliaran. Kalau ini aset tetap, nah bisa dilihat. Ada penambahan, ada pengurangan, dan ada deklasifikasi juga. Aset dalam perjalanan ini masih banyak nih, dan pesan gitu ya. Nah, kalau beban pokok penjualan meningkat, nanti kita lihat lebih banyak mereka tahu di mana. Kan dari 24 miliar menjadi 29 miliaran. Yang ini hak atas tanah dan ini bangunan ini yang tahun-tahun lalu nih. Properti investasi. Tanah dan bangunan ada tambah di bangunan yang 500-an juta ya. Kalau yang ini yang tahun lalu. Maksudnya bukan tahun lalu ya. Ini kan 2023, sekarang udah 2024. Yang 2023 tahun lalu 2022 gitu ya. Utang bank dari 37 miliaran untuk bank BPR menjadi 5 miliaran. Berarti mereka ada bayar bank juga. Sebenarnya bagus nih bayar bank. 124 miliaran berkurang menjadi 49 miliaran. Mereka ada pinjam di BCA, CMB, BPR juga.
Tapi mereka kalau ada bayar itu bagus. Karena gimana ya, ketika terjadi krisis atau gimana, perusahaannya gak takut. Ibaratnya gak bisa langsung kolaps ataupun bangkrut karena hutang. Karena satu-satunya yang bisa buat perusahaan bangkrut itu kebanyakan hutangnya. Jadi itu hutang itu harus dikelola lebih baik. Kalau bisa jangan ada hutang. Kalau gak bisa lagi, bagusan dikit aja hutangnya. Bahkan seperti kita yang kecil-kecil gitu, individu gitu, bahkan hutang aja itu pun bisa berbahaya. Pada tanggal 30 September, jumlah fasilitas yang digunakan entitas masing-masing. Nah, ini utang usaha. Utang usaha dalam bentuk bahan baku masih ada 148 miliaran, tapi udah menurun dari tahun lalu. Tahun lalu 181 miliaran. Lain-lain dari 18 miliaran menjadi 20 miliaran. Total jumlahnya menurun ya. Saya cukup bagus sih kalau mau dibilang kalau menurunnya. 200-an miliaran menjadi 100-an miliaran. Kalau mau dibilang sebenarnya perusahaan ini bagus, entah mengapa kalau kami lihat perusahaan percetakan ataupun pengemasan gitu sebenarnya bagus, tapi harga saya itu tidak bisa begitu naik, mungkin karena labanya itu sulit untuk tiba-tiba melonjak, tapi untuk jangka panjang kayak agak bagus ya. Kita lihat saja hutangnya bahkan udah menurun. Nah, berarti kan itu bagus sih. Kalau keuangannya sehat, berarti kan bisa dilihat dari hutangnya. Hutang lancar, berarti keuangan rata-rata sehat. Karena tidak bisa dipungkiri kalau misalnya hutangnya itu macet, walaupun kita lihat sehat, berarti kan ada masalah di sana. Ya, ini kita skip. Nah, ini tinggal kenaikan gaji 6-8%. Saya cukup bagus sih 6-8%. Banyak agak tinggi lah. Bukan agak tinggi, tapi lumayan ya. 8%, 5 juta, berarti tambah 400.000 per tahun. 5 juta 400.000. Pemegang saham kita lihat. Jadi kita lihat berarti pemegang sahamnya ini meningkat ya. Dia yang PT Provindo ini meningkat, tapi yang untuk Singapura ini UOB ini jual ya dia. Dia jual, tapi untuk yang pemegang saham utamanya itu malah meningkat. Mereka terus akumulasi kalau kita mau lihat. Tapi gitulah, ibaratnya udah menyentuh 90%-an, masyarakat tinggal kecil untuk posisinya kayak ada yang bisa boleh dibilang juga gimana gak liquid ya. Mungkin agak gak liquid ya, bisa berpengaruh itu ya. Ini berdasarkan proses produksi. 727 miliaran menjadi 721 miliaran. Untuk pelapisan lilin, nah ada pelapisan lilin lagi nih, hebat nih. Barang konsumsi, nah kayaknya rokok yang meningkat ya. Beban pokok penjualan, untung aja ini beban pokok penjualan sekarang sudah 233 miliar, lebih banyak dari tahun lalu gitu ya. 2022 dari 100 miliaran menjadi 200 miliaran. Agak bagus yang kuartal ketiga 2023. Karena yang kuartal ini belum keluar ya. Beban penjualan pengangkutan meningkat. Gaji meningkat, gaji masih oke lah. Untuk kesejahteraan karyawan lebih semangat dalam bekerja. Beban umum dan administrasi. Nah, bisa dilihat nih, gaji dan tunjangan dia meningkat, kesejahteraan karyawan menurun. Itu sebenarnya bukan berarti karyawan gak sejahtera, tapi lebih ke udah taruh di gaji, bukan lebih bagus ya kan. Taruh di gaji jadi bisa lebih atur sendiri, tapi takutnya gitu individunya itu kurang bisa menyimpan duit ataupun kurang bisa savingnya.
Tapi itu tergantung pribadi masing-masing lagi. Perusahaan udah kasih kewajiban mereka, sisanya hak Anda atur sendiri gitu ya. Biaya administrasi bank bahkan sampai 700-an juta nih untuk bunganya nih, administrasinya. Penjualan neto, nah nih tampaknya mereka paling banyak di Jakarta dan Surabaya, kota besar nih. Bahkan di Jakarta Surabaya agak beda jauh. Jakarta mencapai 700-an miliaran, Surabaya cuma ratusan miliaran. Tapi kalau mau dibilang ini tampaknya menjadi dua kota utama yang dari penjualan dari TAF ini ya. Kita lihat saja jumlah labanya 21 miliaran untuk Jakarta mereka dapat. Surabaya mereka dapat 3 miliaran. Nah kita lihat apakah nanti ke depannya bisa tergeser ke kotanya. Apakah nanti akan, wah ini tampaknya kemarin Surabaya bahkan lebih tinggi daripada Jakarta, tapi sekarang sudah berpindah ke Jakarta, ibu kota negara Indonesia saat ini ya. Pusat industri kalau mau dibilang. Imbalan kerja jangka pendek meningkat 10 miliaran menjadi 12 miliaran. Kalau ini ulang-ulang ya tampaknya. Ini kita skip. Manajemen modal. Ini sisanya, oh ini udah habis nih. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih, saya investasi.